Hao! Annelies terbangun ketika merasakan siraman air di wajahnya, rasa dingin menusuk tulang, dan cadarnya yang basah membuat dia kesulitan bernapas. Annelies mengerjap pelan. Wah, ini, aku di mana? Annelies menggeliat, ikatan di pergelangan tangannya sangat kuat. Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini? Pelan-pelan, rasa takut mulai menggerogoti dirinya. Seorang pria asing meliriknya dengan sorot mata merendahkan. Dia masih membawa ember hitam di tangannya. Kamu yang menyiramku. Siapa kamu? Kenapa aku di sini? Shut up, stop talking. Annelies berusaha memberontak. Lepaskan. Kenapa kamu melakukan ini? Pria asing itu membekap mulut Annelies yang masih tertutup cadar. Tindakan tersebut membuatnya semakin sesak napas. Sisa air yang menyerap ke dalam kain cadar menghalangi jalan napasnya. Memegeh. Annelies dengan sengaja menggigit telapak tangan pria itu dari balik cadarnya. Kurang ajar. Plak. Satu tamparan melayang ke wajah Annelies, membuat gadis itu sangat shock dan tidak bisa bergerak selama sekian detik. Pria asing itu hendak menarik kepala Annelies, tetapi urung melakukannya saat ada orang lain yang datang. Pergi. Alfonso mendorong tubuh bawahannya dengan kasar. Pria itu senang ketika melihat targetnya sudah didapatkan. Bagus. Sekarang aku bisa menghancurkan Z pelan-pelan, katanya. Annelies yang mendengar itu mulai memahami situasinya. Sementara Alfonso langsung berjongkok dan menatap mata Annelies lekat-lekat. Kamu kan? Annelies ingat. Dia pernah bertemu pria itu sebelumnya. Jadi kamu benar-benar seorang penculik. Lepaskan aku, brengsek. Annelies berteriak kasar. Kening Alfonso mengernyit. Apa kau bilang? Kau BR3 ngesek. Bedebah. Penculik sialan. Tolol. Annelies menjerit-jerit penuh kebencian. Alfonso semakin bingung. Setahunya istri Z itu kalem dan bertutur kata lembut. Sebaliknya, perempuan bercadar di hadapannya ini jauh dari kata kalem. Lepaskan aku sekarang, sialan. Jangan macam-macam denganku atau kamu akan. What? Kau mau mengancamku? Alfonso menarik hijab Annelies setengah menjambak rambutnya yang ada di dalam hijab. Annelies mendongak dengan kedua alis menukik tajam. Lepaskan aku, Bet Asteris Bah. Alfonso kesal. Suara cempreng Annelies yang terdengar kekanak-kanakan terlalu memekakkan telinga. Dia menarik cadar Annelies sekaligus hijabnya dalam sekali tarikan, lalu kebingungannya langsung terjawab. What the fuck? Kenapa dia ada di sini? Suara Alfonso menggelegar. Para bawahannya yang tadi berada dalam misi penculikan Habibah langsung menciut ketakutan. Kami yakin sekali telah menculik istri Z, bos. Alfonso menarik napas panjang. Dia mendekati anak buahnya. Dan sekarang siapa yang ada di sini? Lututnya dengan cepat menyerang ulu hati sang bawahan. Maaf, bos. Kami sudah Alfonso menginjak dada sang bawahan dengan sol sepatunya yang keras. Tyler, yang mengetuai misi penculikan itu maju dengan ekspresi horor. Alfonso melirik malas pada sang bawahan, sudah siap untuk menghabisinya detik itu juga. Maafkan saya, bos. Saya yakin sekali kami telah membawa istri Z. Alfonso mendecih. Permintaan maafmu tidak ada harganya di hadapanku, bedebah. Kalian semua tidak becus. Alfonso menarik trigger handgun. Jantung Tyler berhenti sekian detik ketika ledakan senjata api itu menggema nyaring dalam ruangan. Bukan dia yang tertembak, melainkan salah satu anak buah Alfonso yang lain. Lihat. Itulah akibatnya jika pekerjaan yang kuberikan tidak dilaksanakan dengan baik. Tyler ketakutan. Please, bos. Jangan lakukan ini. Kami akan membawa istri Z. Sayangnya, Alfonso tidak peduli. Jika bawahannya tidak berguna, maka satu-satunya pilihan hanyalah mati. This is the end. Aku tidak butuh bawahan tidak berguna seperti kalian semua. Alfonso menginjak lengan Tyler kuat-kuat, siap menembak kepala sang bawahan. Selamat tinggal. Kenapa kamu mau menculik kakak iparku? Annelies tiba-tiba berteriak. Alfonso batal menarik trigger handgunnya. Tyler selamat.
Dia mendekat kepada gadis itu dan menjambak rambutnya dengan keras. "What did you say?" Annelies meringis menahan sakit. "Katakan lagi. Kenapa kamu mau menculik kakak iparku?" Alfonso melepaskan jambakannya dan berjongkok di depan Annelies. Dia menyentuh dagu Annelies dan memperhatikan wajahnya. "Siapa kamu sebenarnya?" Lagi, Annelies enggan menjawabnya. Alfonso itu tidak sabaran, dia langsung mengarahkan moncong handgunnya pada bibir Annelies. "Bicara, atau peluru ini bersarang di tenggorokanmu." Annelies kukuh tidak mau bicara. "Menurutlah, gadis kecil. Aku tidak punya banyak kesabaran untuk meladeni dirimu." Demi Tuhan, Annelies sangat takut. Namun dia berusaha untuk tetap tidak bicara. Sejenak, dia menyesal karena secara tidak langsung membuka identitas dirinya sendiri. "Hei!" Alfonso membentak. Annelies kaget, namun dia masih diam. "Cemon. Aku tidak punya banyak waktu untukmu." Annelies dengan berani meludahi wajah Alfonso yang hanya berjarak sekian senti dari wajahnya sendiri. "Fuck. Jal 4 nanogram kurang ajar." Alfonso menamparkan wajah Annelies, dia kemudian berdiri dan kembali menjambak rambut gadis itu. "Kau benar-benar bodoh. Aku menyuruhmu untuk bicara, tapi kau malah memakai mulutmu untuk bertingkah kurang ajar padaku. Sudah tidak sabar merasakan peluru bersarang di tenggorokanmu, Ark, lepaskan aku." Annelies menjerit-jerit kesakitan. "Diam." Alfonso pening sekali menghadapi gadis ini. Suaranya yang cempreng benar-benar menggema dalam ruangan tersebut, membuat telinganya berdengung menyakitkan. Kalau saja tangan Annelies tidak terikat, dia pasti akan berusaha membalas. Dia tahu kekuatan tubuhnya tidak akan sebanding dengan pria itu, tapi setidaknya dia akan mencoba. "Z pasti akan membunuhmu." "Bedebah sialan." Alfonso semakin keras menarik rambut Annelies. Beberapa helai rambutnya rontok di tangan Alfonso, dan Annelies tidak bisa menjelaskan betapa perih kepalanya sekarang karena rambutnya terus ditarik-tarik seperti itu. "Katakan siapa dirimu sebenarnya, Jal 4 nanogram." Alfonso berteriak di depan wajah Annelies. Sementara gadis itu masih berusaha menahan semua rasa sakit dari jambakan tidak manusiawi Alfonso. "Tembak aku. Sekarang juga." Alfonso berhenti menarik rambut gadis itu. Dia berjongkok, kembali menatap wajah berantakan Annelies sembari menyeringai. "Reali, mau menyia-nyiakan masa mudamu hanya untuk melindungi Z? Kemana dia? Kamu bahkan tidak diselamatkan." Annelies kesal. "Diam. Jangan bicara sembarangan. Tapi kenyataannya memang benar, kan? Kamu rela mati untuk melindungi pria sialan itu. Tapi bagaimana dengannya? Kenapa dia tidak datang? Dia akan datang untuk membunuhmu. Dia akan menghancurkan tempat ini. For what? Kamu bukan siapa-siapa untuknya. Kamu bukan istrinya. Dia tidak akan datang menyelamatkanmu." Napas Annelies mulai memburu, keyakinannya mulai kabur. Alfonso begitu pandai mempengaruhi pikiran orang lain, apalagi dalam situasi tercekik seperti ini. "Tidak ada alasan untuk Z menyelamatkanmu, gadis kecil, kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanya akan berakhir menjadi makanan anjing-anjingku. Bukankah menyenangkan? Setidaknya kau tetap bermanfaat untuk menambah nutrisi anjing-anjingku." "Tidak mungkin. Z akan datang. Dia tidak akan meninggalkanku begitu saja." Annelies mengelak. "Coba katakan padaku, untuk apa Z datang menyelamatkanmu?" Alfonso mengusap pelan air mata yang mulai menetes dari sudut kelopak mata Annelies. Setiap perkataan pria itu menusuk, menghujam ke dalam hatinya dan membuat Annelies bingung. Apa benar Z tidak akan menyelamatkannya karena dia bukan siapa-siapa? Tapi dia adalah adik Z. Lalu Annelies kembali terpikir bahwa dia bukan adik kandung Z. Dia akan datang. Dia akan menyelamatkanku karena aku adalah adiknya. Dia pasti akan membunuhmu dengan cara yang paling menyakitkan kalau tahu kamu melakukan ini padaku. Alfonso berhenti menyeringai, dia terkekeh pelan. "Good girl. Lepaskan aku sekarang atau Z akan mengamuk dan menghancurkanmu," ancam Annelies. Alfonso semakin terbahak. "Lucu.
Dia mencengkeram dagu Annelies dengan kencang, membuat gadis itu sampai meringis menahan nyeri. Sebelum itu terjadi, aku akan membuatmu hidup seperti di neraka, tidak sabar untuk menikmatinya. Benar kan? Alfonso berjalan pergi, meninggalkan Annelies yang hanya bisa berteriak-teriak meminta dilepaskan. Habibah pulang dalam keadaan panik sambil menangis. Z yang kebetulan juga baru pulang langsung menghampiri istrinya dengan ekspresi bingung. "What happened? Kenapa kamu menangis?" Z menyentuh bahu Habibah dan menunduk untuk memperhatikan wajah sang istri. Habibah terisak-isak. "Annelies, dia itu salahku. Seharusnya aku tidak mengajak Annelies. Seharusnya." Habibah kesulitan mengontrol dirinya sendiri. Dia sudah kepalang panik dan merasa bersalah. Dia sampai berandai-andai jika saja dia menolak permintaan Annelies untuk ikut. Ini pertama kalinya gadis itu ke Indonesia, dan Habibah malah membahayakannya. Annelies. Seseorang membawanya. Dia itu. Habibah menggigit bibirnya. "Tenang, Habibah. Perlahan dan jangan panik. Annelies. Dia pasti dalam bahaya sekarang. Maafkan aku, Z." Z sedikit memahami maksud Habibah meski penjelasan wanita itu tidak beraturan. Melihat kepanikan yang berlebih di mata sang istri, Z langsung mendekapnya. I know. Aku paham maksudmu. Pelan-pelan, napas Habibah yang memburu mulai mereda perlahan-lahan. Z bisa merasakan ketegangan di bahu Habibah berkurang. Dia melepaskan dekapannya, kemudian menuntun Habibah untuk duduk di sofa. "Tarik napas perlahan-lahan dan tenanglah," bisiknya. Z kemudian beralih kepada Julio. "What the hell happened? Kemana Annelies?" tanyanya dengan nada dingin. Julio mengepalkan tangannya. Dia jelas tahu Z akan marah besar. Sesuatu terjadi. Sangat cepat, dan Annelies. Dia. Belum selesai Julio menjelaskan situasinya, Z sudah lebih dulu mencengkeram kerah pakaian Julio. "Apa maksudmu sesuatu terjadi? Di mana Annelies sekarang?" bentaknya. "Z, dengarkan penjelasanku terlebih dahulu." Sebuah tendangan dari lututnya langsung mengenai ulu hati Julio. Nyeri luar biasa. Selama bekerja bersama, Z belum pernah semarah ini kepada Julio. "Tolol. Hanya menjaga seorang gadis kecil saja kau tidak bisa. Apa yang terjadi padamu, Julio?" Z mengusap wajahnya kasar. Adiknya menghilang, dan dia tidak tahu di mana keberadaannya sekarang. "Aku akan bertanggung jawab, Z. Aku tahu semuanya salahku, karena itu dengarkan penjelasannya dulu agar kau tahu situasinya." Z menggeleng. "Kau tidak becus. Kau membahayakan adikku." Julio tidak akan beralasan apa-apa, dia mengakui bahwa dia telah lalai, dan kemarahan Z sangat wajar. "Anak buahnya yang membawa adikmu. Dia pasti sudah merencanakan penculikan ini sejak lama." Z menoleh. Kau tahu maksudku, Z." Z mengepalkan tangannya kuat-kuat. "Fuck you, Alfonso. Aku pasti akan mengejarmu sampai ke ujung dunia sekalipun." Habibah yang sejak tadi diam saja karena masih shock dengan apa yang terjadi pada Annelies akhirnya menoleh. "Siapa dia?" Z menatap sang istri. Dia belum sadar kelepasan bicara. "Siapa itu Alfonso?" Habibah terus mendesak Z untuk menjawab pertanyaannya. Karena sejak tadi Z hanya diam dan mengabaikan. "Z, siapa Alfonso? Jawab aku," desak Habibah. Z tidak berani menatap wajah Habibah, ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya dan sekarang bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Jadi, ia melihat ke arah Julio dan mengecam pria itu yang begitu bodoh dan ceroboh membiarkan Annelies diculik. "Temukan Annelies secepatnya atau aku akan membunuh kalian semua. Kalian mengerti?" ancam Z. "Satu lagi, Julio. Siapkan pengawalan ketat di rumah ini sekarang juga. Jika ada yang mendekat dan mencurigakan, eksekusi segera. Aku akan menemui Dominic, Elliot dan Lutov. Kamu urus sisanya." Begitu saja. Z meraih kunci mobil dan meninggalkan rumah dengan mengabaikan Habibah. Habibah berusaha memanggil, tetapi Z terus berjalan tanpa menoleh,
pikirannya terlampau kacau saat tahu Annelies diculik. Markas Alfonso sudah meledak beberapa bulan yang lalu, tetapi ia masih berkeliaran di sekitarnya. Artinya, Alfonso pasti punya markas lain di sekitar dan sudah merencanakan penculikannya. Brengsek. Sekarang ia bersumpah akan membunuh pria itu. Jika kau menyentuhnya sedikit saja, Alfonso, kau sedang menggali kuburanmu sendiri. Aku bersumpah akan membunuhmu. Sesampainya di markas, Z langsung membuka pintu dan mendekat ke komputer. Melihat Dominic, Elliot dan Lutov sudah bekerja sejak tadi di depan layar komputer. Apa yang kalian temukan? Tanya Z ikut bergabung. Ponselnya dinonaktifkan, kami tidak bisa melacak GPS-nya, tetapi berdasarkan status aktif terakhir ada di sini. Dominic menunjuk ke arah layar laptop, menunjuk lokasi terakhir ponsel Annelies aktif. Mereka pasti tidak jauh dari sini. Aku sedang mencoba mencari CCTV di area sekitarnya. Ada 4 jalur dengan 2 CCTV di setiap 20 meter. Kita butuh rekamannya untuk mencari tahu kemana mereka pergi. Lutov menjelaskan. Aku akan mendapatkan rekamannya. Beri aku alamat dan tempat CCTV itu terpasang, sahut Jaguar. Aku akan ikut denganmu agar lebih cepat. Elliot berdiri. Z mengangguk. Mereka akhirnya berangkat menuju mall dan mengikuti jejak GPS yang dikirim oleh Dominic. Z dan Elliot berpencar untuk mendapatkan rekaman CCTV dari jalanan yang mungkin dilewati oleh si penculik. Sementara di tempat Alfonso, Annelies masih terkurung di dalam kamar. Ia berusaha mendobrak pintu dan berteriak keras selama 15 menit terakhir, membuat 2 penjaga yang berdiri di depan merasa muak dengan suara teriakannya. Hei, apa kau tidak bisa diam? Salah satu penjaga geram dan menggebrak pintu. Sayangnya, itu tidak bisa menghentikan Annelies. Gadis itu terus berteriak dengan gila. Buka pintunya. Annelies masih berteriak dengan ganas. Aku tidak akan berhenti mendobrak dan berteriak sampai kalian membuka pintu sialan ini. Akhirnya, setelah lama mencoba dan menggedor pintu dengan brutal, 2 penjaga itu membuka pintu dan berniat memperingati Annelies, tetapi gadis itu melihat peluang langsung menerobos keluar dan mendorong 2 orang yang berusaha menahannya. Annelies berhasil keluar dari kamar hampa itu dan menjelajahi ruangan yang cukup besar. Ia tebak bahwa siapapun pria yang menculiknya, kini Annelies berada di rumah atau properti pribadinya. Karena tempat ini terlihat cukup besar. Lama berpikir, 2 penjaga tadi mengejarnya dari belakang. Annelies menuruni tangga dan masuk ke ruang makan di mana di sana Alfonso sedang duduk dan sarapan. Annelies dengan polos tanpa dosanya duduk di depan pria itu dan melahap makanan di atas meja, hingga membuat Alfonso benar-benar membeku hingga menghentikan acara makannya. Apa yang kau lakukan? Tanyanya dengan suara yang seperti ingin berteriak tetapi terpendam penuh kekesalan. Annelies masih sibuk melahap berbagai macam makanan di atas meja. Bahkan meraih gelas minum Alfonso. Kau benar-benar gila. Setidaknya kalau mau menculik seseorang beri ia makan. Apa kau berniat membunuhku? Sial sekali. Kau membuatku kelaparan dan sekarang biarkan aku makan dulu, oke? Annelies tidak memedulikan Alfonso yang kini mengepalkan tangan dan menarik napas panjang lalu. Brak. Ia menggebrak meja dengan kuat membuat Annelies berhenti dan menatap ke arah wajah pria itu. What the hell you think are you doing? Sho, teriaknya marah. 2 anak buah tadi dan Sho datang dengan tersengal juga terkejut saat melihat Annelies yang dengan polosnya melanjutkan makanannya. Tanpa memedulikan Alfonso yang mengamuk. Kenapa penyihir ini berada di atas mejaku dan menghabiskan makananku? Apa kalian sudah bosan hidup? Ancamnya. Sho yang melihat Annelies menarik napas tidak percaya. Kenapa ada makhluk betina seperti anak ini? Ia maju dan memerintahkan 2 pengawal tadi untuk membawa Annelies kembali ke kamarnya, tetapi Annelies jelas memberontak. Wait, tunggu dulu. Apa kau bercanda? Aku belum selesai makan, lepaskan aku. Ayolah. Annelies menjerit dan memberontak. Ia menggigit tangan 2 penjaga yang mencengkeramnya lalu berlari menuju sudut ruangan namun berhasil ditahan oleh Sho. Kau benar-benar gadis yang merepotkan.
Sho memutar tangan Annelies ke belakang dan menahannya. "Hei, kamu. Apa kamu bosnya? Sungguh, tolong suruh anak buah tololmu ini untuk melepaskan aku atau aku akan berteriak dan membuatmu stres. Kau tidak mau itu terjadi, kan? Jadi mari bicara baik-baik, oke?" Itu tawaran untuk Alfonso tentunya. Pria itu mendekat ke arah wajah Annelies. Mencengkeram dagunya dengan kasar. "Aku akan merobek mulut itu agar berhenti berteriak bagaimana?" Alfonso balas mengancam. Well, dalam situasi ini, Annelies jelas cukup cerdik untuk mengenali kondisinya. "Seriously? Kau pikir ancaman itu masih berlaku? Jika kau benar-benar mau menyakitiku, kau sudah melakukannya sejak kemarin. Tapi kau malah mengirimku ke kamar kosong sialan itu, tanpa pakaian ganti, tanpa ponsel, tanpa internet. Kau sungguh menyebalkan. Begini saja, aku tidak tahu masalahmu dengan kakakku, tapi kita tidak punya masalah yang serius, jadi mari kita sederhanakan agar semuanya adil. Kau berikan aku ponsel, laptop, makanan, TV dan aku akan diam di dalam kamar tanpa mengganggumu, tanpa berteriak, tanpa merepotkanmu. Apa kau sudah selesai bicara?" Alfonso memotong membuat Annelies diam. "Sekarang bawa dia ke dalam kamarnya," perintah Alfonso. "Kalian tahu bahwa Annelies tidak akan menyerah dan berhenti begitu saja. Tunggu, tunggu. Dengarkan aku janji tidak akan berteriak, tidak akan memberontak, setidaknya berikan aku pakaian dan TV untuk menonton sialan. Kau membuatku gila di dalam sana tanpa apapun." Alfonso sudah tidak tahan lagi dengan Annelies yang super bawel. Sepanjang hari gadis itu akan terus menjerit dan berteriak. Sementara Sho cukup tertarik dan merasa Annelies cukup berani dan berhasil membuat Alfonso kesal di pagi hari. Dan ia memang ikut kesal sebenarnya. Ia membawa Annelies ke kamarnya, dan yah, benar, Annelies masih berteriak seperti orang kesurupan tanpa henti. Sho turun ke bawah menemui Alfonso yang sedang memegangi kepalanya karena sarapannya dirusak oleh penyihir gila itu. Ia tidak bernafsu lagi menyentuh apa yang ada di atas meja. "Apa kau mau aku meminta para pelayan untuk menyediakan sarapan ulang?" tanya Sho. Alfonso menatap pria itu dengan ganas. "Berikan aku informasi tentang pergerakan Z sebelum kita mengirim pesan ancaman, Sho, dan kali ini pastikan kau melakukan pekerjaanmu dengan baik." Hector sedang melakukannya, dia masih belum dapat informasi cukup banyak di luar sana. "Tapi jika Jaguar bergerak mendekat, maka kita akan segera mengetahuinya," jawab Sho. Mereka jelas masih mendengar suara teriakan Annelies dari kamar dan kini membuat Alfonso hampir dibuat gila olehnya. Kenapa gadis itu tidak bisa diam? Alfonso hanya menggaruk kepala yang tidak gatal. Ia sudah berusaha membuatnya tenang, tetapi Annelies memang gila. Mereka memberinya bius, tetapi bius itu hanya berlaku beberapa menit. Setelah efeknya hilang, Annelies kembali menggila. "Kau tahu kami tidak bisa menghentikan hal itu, Alfonso. Apa yang kau ingin kulakukan padanya?" Alfonso memijit keningnya. "Berikan apa yang ia inginkan asalkan jalang itu diam. Tapi jangan berikan ponsel dan laptopnya, kuharap kau tidak sebodoh itu." Begitu saja, Alfonso pergi meninggalkan Sho yang ikut kewalahan menangani Annelies. Akhirnya ia tidak punya pilihan. Ia memberikan pakaian ganti yang ia suruh anak buahnya beli sembarang, juga memberinya TV dan makanan untuk membuatnya diam. Hal terbaik yang bisa mereka lakukan saat ini adalah berdamai dengan Annelies. "Sekarang kau sudah mendapatkan semua yang kau minta. Jika kau masih tidak bisa diam, aku tidak akan berbaik hati lebih dari ini," ancam Sho. Annelies tersenyum penuh kemenangan. "Sip. Ini cukup adil. Kau bisa beristirahat dengan nyenyak sekarang." Annelies langsung merebahkan tubuh dan menyalakan televisi sambil mengemil cemilan. "Penculikan macam apa ini?" Sho masih mengeluh sebelum meninggalkan ruangan. "Tapi setidaknya Annelies diam sekarang. Itu yang penting, bukan?" Alfonso tengah bersantai di ruangan lain dengan suara musik lawas menggema memenuhi ruangan itu. Kemudian Hector dan Sho datang dan berdiri di belakangnya. "Apa kalian mendapatkan kabar baru dari Jaguar?" tanyanya tanpa membalikkan badan.
Semalam, salah satu anak buah jaguar datang dan menyerang anak buah kita di luar gerbang. Tetapi mereka berhasil mengatasinya karena dia sendirian. Tidak ada yang terluka, tetapi anak buah jaguar berhasil kabur dan Shaw menggantung suaranya dan menatap ke arah Hector, membiarkan pria itu melanjutkan. Mereka berhasil menemukan kita dalam jangka waktu 2 hari setelah kita menculik gadis itu. Jaguar dan anak buahnya bergerak lebih cepat dari yang kita perkirakan. Itu artinya, mereka akan segera melakukan penyerangan untuk menyelamatkan gadis itu, jelas Hector. Alfonso tersenyum di balik jaket hitamnya. Ia mematikan musik dan memutar kursi dengan wajah penuh kemenangan. Bagus, itu artinya gadis yang kalian culik cukup berharga bagi Z. Dengan begitu, kita bisa menggunakan kartu AS kita untuk menyerangnya balik. Sekarang bersiaplah, kita akan menjalankan rencananya. Mereka semua tersenyum, seolah memang sudah bersiap atas semua ini dan sepertinya Jaguar masuk ke dalam perangkap mereka kali ini.